Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah pembahasan soal KSN Kimia 2021 Part 5. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 sudah bisa ditonton di video sebelumnya. Semoga semakin paham, semakin bisa, semakin pede untuk bertarung di KSN Kimia 2023 tanggal 4 April dimulai ya. Oke, semangat belajar, semoga nanti paham. Untuk di part 9 sama 10 ini tentang pH asam basa, kemudian ada juga tentang tekanan, menghitung tekanan pakai gas ideal yaitu PV-NRT ya. Oke, di part sebelumnya sudah lengkap, ada kimia organik yang berkaitan dengan reaksi-reaksi ya, kemudian juga ada sel volta ya, kemudian juga ada hibridisasi di paket part 4, kemudian ada juga sifat periodik unsur ya. Semuanya sudah lengkap di Kim UD ya. Silakan nanti pelajari konsep dasarnya juga, baik itu sifat koligatif larutan, kemudian pH asam basa, kelarutan dan hasil kali kelarutan ya. Kemudian stoikiometri khususnya itu pasti keluar ya. Oke, seperti biasa sebelum saya bahas, like, subscribe, dan komentarnya. Juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim Ude. Oke, tanpa berlama-lama kita bahas soal nomor 9. Apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Oke, kita baca ya. Suatu silinder yang sudah dikosongkan, yang isinya 5 liter, diisi dengan gas 25,5 gram NH3. Jadi diisi dengan gas yaitu sebanyak 25,5 gram. Dan 36,5 gram gas HCl, asam klorida. Hitunglah berapakah tekanan pada temperatur 85 derajat Celcius sesudah kedua gas tersebut bereaksi. Berarti ini sesudah gas tersebut bereaksi menghasilkan apa? NH4Cl. Apakah 2,94 atm atmosfer, apakah 5,88, apakah 8,82, apakah 11,76 atm, apakah 14,70 atmosfer. Manakah jawabannya? Gimana caranya? Yuk kita bahas di sebelah kanan ini ya, solusinya. Oke. Solusinya seperti ini teman-teman. Langkah pertama kita harus mencari molnya masing-masing ya, karena kita mau mereaksikan. Solusi untuk soal nomor 9 ya. Langkah pertama kita mencari molnya masing-masing, yaitu molnya siapa? Molnya si NH3. Rumusnya jangan sampai lupa, stoikiometrinya yaitu gram dibagi mr-nya. Oke, gramnya di situ berapa? Gramnya adalah 25,5 gram dibagi mr dari NH3. Ada N-nya 14, hanya itu satu. Berarti mr-nya NH3 sama dengan 14 ditambah 3 kali 1 berarti 3 berarti 17. Berarti ini kita bagi 17, 25,5 kita bagi 17 maka ketemu 1,5 mol. Oke, langkah kedua kita cari molnya si HCl juga. Molnya si HCl. Rumusnya juga sama, yaitu adalah gram dibagi mr-nya. Kita cari, gramnya adalah 36,5 gram, mr dari HCl hanya itu 1 ditambah 35,5 ya. Berarti 1 ditambah 35,5 maka ketemu 36,5. Oke. Berarti kita bagi dengan 36,5. Maka nanti hasilnya adalah 1 mol. Oke. Setelah ketemu molnya masing-masing barulah kita mereaksikan, yaitu apa? NH3 ditambah HCl menjadi NH4Cl. Oke, seperti biasa pakai mula-mula reaksi sisa.
Kita masukkan, mula-mula NH3 adalah 1,5. Untuk yang hasil adalah 1. Maka yang habis bereaksi pembatasnya adalah yang kecil. Karena ini 1 banding 1, maka otomatis 1 mol ini lebih kecil daripada 1,5. Maka dia sebagai bereaksi pembatas, artinya dia tidak ada sisa, berarti 0 ya. Oke, berarti habis bereaksi. Kalau ini 0, berarti ini yang bereaksi berapa? 1. Karena perbandingnya 1, 1, 1, koefisiennya berarti ini juga 1, ini juga 1. Berarti ini berapa? Yang mula-mula 1,5, yang bereaksi 1, maka sisanya adalah 0,5. Karena ini nggak ada mula-mulanya, maka ini langsung 1. Dari sini maka bisa kita simpulkan adalah mol total setelah bereaksi, mol totalnya itu adalah 0,5 sisa dari NH3 dan N4Cl yang terbentuk sebanyak 1 mol. Berarti 1 ditambah 0,5 maka 1,5 mol. Oke, ini dibuat apa? Baru kita cari tekanannya. Seperti biasa pakai rumus apa? PV/nRT. Tinggal kita masukkan saja di sini. Tekanannya dalam bentuk ATM, atmosfer ya. Berarti P-nya tetap yang ditanyakan. Volumenya berapa liter? 5 liter. Ya, molnya tadi totalnya adalah 1,5. R-nya adalah 0,082. 0,082 ya. Kadang ada yang menyingkat 0,08. Nanti terlalu berisiko karena ini angkanya agak mepet ya. Berarti 0,082 dan suhunya ini harus dalam Kelvin. Di situ suhunya berapa di situ? Suhunya adalah 85. Maka masalah suhu kita jadikan Kelvin, berarti 85 derajat Celcius ini kita jadikan Kelvin, berarti nanti 85 ditambah 273. Maka hasilnya suhunya dalam Kelvin adalah 358 Kelvin ya. Barulah kita masukkan ke sini dikali 358. Oke, bisa dihitung langsung nanti hasilnya, silakan ya. Hasilnya ternyata adalah 8,82 ya, 8,82 atmosfer. Dari sini maka jawaban yang betul ya, jawaban yang betul adalah yang C, 8,82. Sangat mudah sekali. Intinya apa? Teman-teman harus paham tentang reaksi ini. Jadi nanti direaksikan yang dipakai adalah sesudah kedua gas bereaksi. Berarti mol totalnya. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 10. Soal nomor 10. Apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kita coba analisis. Sebanyak 500 ml lautan yang mengandung 0,3 molar amonia dan 0,2 amonium klorida. Berarti 500 ml itu 0,3 m amonia dan 500-nya adalah 0,2 molar amonium klorida. Dari sini kita bisa menerka-nerka. Ini ada amonia, berarti ini adalah basa lemah. Yang ini ada amonium klorida, berarti ini adalah konjugasinya atau garamnya. Berarti rumus ini yang digunakan karena ada di soal itu sudah ada basa lemah dengan asam konjugasinya atau garamnya, maka namanya pH-nya pH buffer atau penyangga. Tapi soal ini dilanjutkan, ke dalam lautan ini ditambahkan natrium hidroksida 20 ml 1 molar. Maka pH larutan menjadi berapa? Ingat ini angkanya sangat mepet sekali ya, sangat 999 semua. Kalau soalnya seandainya nanti ada yang di bawah 7, berarti nggak usah dipilih. Kenapa? Karena buffer itu pH ditentukan dari sifat yang lemah. Karena amonia merupakan basa lemah, maka pH-nya dia di atas 7. Semuanya di atas 7 dan sangat mepet sekali. Maka harus hati-hati dalam perhitungan ya. Oke, berarti langkah pertama gimana ya? Kita tulis saja reaksinya. Reaksinya adalah amonia ya. Di sini ada amonia sama amonium klorida ya. Awalnya kalau kita tulis itu adalah sudah terbentuk apa ya? Terbentuk
basa dengan garamnya. Jadi nggak mungkin basa saya reaksikan dengan basa. Berarti konsepnya nanti adalah garamnya atau asam konjugasinya ketemu sama basa. Berarti langkah pertama yang kita reaksikan adalah amonium klorida, yaitu NH4Cl ditambah natrium hidroksida, berarti NaOH. Seperti itu teman-teman semua. Karena garam dengan basa bisa bereaksi. Kalau nanti basa ketemu basa, nanti nggak bereaksi tapi bercampur ya. Nah, nanti hasilnya apa? Jadi NH4OH kembali menjadi basa lemahnya, ditambah apa? Na ketemu Cl berarti NaCl. Nah, seperti itu teman-teman semua. Oke, sama seperti yang ini kita pakai mula-mula nanti reaksi sisa gitu ya, atau setimbang. Oke, NH4OH mula-mula NH4Cl mula-mulanya adalah berapa? 500, saya tulis ya, 500 ml. Berapa konsentrasinya? 0,2 m. NaOH-nya berapa? 20 ml. 20 ml. Konsentrasinya adalah 1 m, 1 molar. NH4OH ini kalau kita analisis itu NH3 sama H2O. Berarti ini sama dengan nanti NH3 juga sebagai mula-mula dia mengandung berapa? 500 ml 0,3 m. Oke, kita kalikan berarti 500 kali 0,2 ketemu 100 ya, 100 milimol. 20 kali 1 ketemu 20 milimol. 500 kali 0,3 ketemu 150 milimol. Oke, ini yang habis, ini 0, berarti ini 20. Yang ini 20, ini juga 20. Ini juga 20 ya. Oke. Ingat, yang sebelah kiri berkurang, sebelah kanan bertambah. Ini berkurang, yang ini bertambah. Berarti ini 100 kurangi 20 berarti 80. 150 tambah 20 berarti 170. Ini langsung turun 20 ya. Oke, karena di sini ada sisa ya, sisa apa ini? Garam dan basah lemah. Maka tetap kita harus pakai namanya buffer atau penyangga. Karena buffer itu yang menang adalah sifat yang lemah berupa basa ya, maka kita cari OH-. Oke, rumusnya apa? Yaitu Kb mol basa dibagi mol garam. Tinggal kita masukkan di situ. Kb-nya diketahui di soal adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Oke, mol bahasanya milimol boleh. Kalau milimol pakai milimol, kalau mol pakai mol. Ini karena milimol pakai milimol ya. Berarti nanti 170 dibagi 80. Nah, seperti itu teman-teman semua. Berarti OH- sama dengan ini kita coret ya. 17 dibagi 8 dikali 1,8. Nanti ketemu 3, silakan dicek ya, 3,825 kali 10 pangkat min 5. Maka POH-nya tinggal kita logkan seperti biasa. Berarti min log 3,825 kali 10 pangkat min 5. Seperti itu teman-teman. Berarti nanti POH-nya ketemu 5 min log 3,825. Ini masih POH. Mencari pH masih ingat yaitu 14. 14 dikurangi dalam kurung 5 min log 3,825. Berarti 14 kurangi 5 itu ketemu 9. Min kali min nanti ketemu plus log 3,825 gitu. Log 3,825 itu kalau kita hitung itu adalah ketemu 0,58. Berarti nanti pH-nya saya kasih warna merah aja ya. pH-nya nanti ketemu 9 ditambah hasil dari log 3,825 adalah 0,58. Maka hasil pH terakhir
Kalau kita jumlahkan adalah 9,58. Inilah hasil akhir untuk soal nomor 10 ya, soal nomor 10. Yaitu hasilnya 9,58. Maka option jawaban yang betul adalah yang C ya. Yang C, sangat mudah sekali teman-teman semua. Oke, ini soal 9 dan 10 sudah saya bahas. Jangan lupa yang belum lihat part 1, part 2, part 3, dan part silahkan ditonton supaya apa? Supaya punya gambaran model soal KSN dan bagaimana cara mengerjakannya. Kalau ada model seperti ini, nanti teman-teman bisa mengerjakan dan hasilnya memuaskan. Tentunya harapannya bisa lolos ke babak berikutnya yang kabupaten atau kota, ke provinsi, dan sampai ke nasional. Oke, semangat belajar, salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.